akan mempertimbangkan. Komunikasi internal di antara mereka itu buruk sekali. Dengan ijazah Joko Widodo, not match, tidak identik. Diperiksa Bareskrim kan ijazah fisik, ijazah asli, yang mereka selalu coba untuk dibandingkan seakan-akan kiri kanan. Ini berbeda nih, ini tidak identik. Ini fotokopi sama fotokopi. Pemirsa, gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Bareskrim Polri kemarin atau tepatnya pada hari Rabu 9 Juli 2025. Selain terlapor dan pelapor, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas turut menghadiri gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kompolnas menilai bahwa proses hukum yang berjalan dalam kasus ini sudah berjalan dengan baik. Lalu apa saja hasil dan tanggapan lengkap dari sisi Kompolnas terkait kasus ini? Sudah hadir melalui sambungan Zoom Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasari. Selamat sore Bu Ida, terima kasih sudah bergabung. Selamat sore Mbak Nastiti. Baik, selamat sore pemirsa. Baik, sebelum kita mulai diskusi, pemirsa kita akan simak terlebih dahulu paket pengantar berikut ini. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas turut menghadiri dalam gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kompolnas menilai bahwa penyidik Bareskrim, pihak terlapor maupun pelapor hingga ahli memberikan paparan dengan sangat baik. Kompolnas juga mengaku bahwa pihaknya dipersilahkan penyidik untuk mengajukan pertanyaan apa saja pada kedua belah pihak. Hingga dari segi proses kredibel. Salah satu yang menjadi plus dari kredibilitas proses ini melibatkan kami. Jadi ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada DPR juga, tapi tidak bentar saja, nggak sampai selesai ya. Tapi yang sampai selesai kami sama Ombudsman. Nah, bagaimana itu terjadi ya? Kami dikasih kesempatan juga untuk menanya banyak hal, ya banyak hal kami konfirmasi dan sebagainya. Lah, apa yang penting dalam konteks ini? Yang pertama begini, karena kami pengawas ini salah satu yang paling penting adalah bagaimana proses dan bagaimana substansi. Dari segi proses yang terjadi adalah kami cek apakah fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor maupun terlapor sudah dikerjakan ataukah belum oleh rekan-rekan penyidik. Tadi dijelaskan banyak hal, detail penjelasannya, titik komanya dijelaskan. Jadi berbagai argumentasi yang tadi disampaikan baik pelapor maupun terlapor ya dengan termasuk juga oleh ahlinya itu kami mendapatkan penjelasan yang cukup mendalam. Adapun Kompolnas juga mewanti-wanti kepada penyidik Bareskrim Polri agar kesimpulan pada kasus ini tak diumumkan dalam waktu yang lama. Hal ini pun dinilai akan merusak jalannya proses hukum yang sudah berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Elisa Sinaga, Tri Hartanto, jurnalis NTV melaporkan. Langsung kita bahas dengan Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasari yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Bu Ida, saya ingin tahu dulu apakah kemarin Ibu juga hadir bersama Pak Khairul Anam, komisioner Anda di Bareskrim? Ya, terima kasih Mbak Nastiti. Kemarin saya tidak hadir. Baik. Karena memang Kompolnas itu kan ada 6 orang, tidak mungkin semuanya hadir. Baik. Sudah terwakili oleh Pak Khairul Anam komisioner dan Pak ya. Gufron. Baik, kenapa ini saya tanyakan Ibu? Karena yang kita lihat Pak komisioner Anda yakin betul kalau ini hasilnya sudah kredibel. Penjelasannya bagaimana Ibu? Ya, yang dimaksud kredibel oleh Pak Khairul Anam karena sejak awal itu sudah diikuti. Artinya begini, proses untuk pembuktian dari ijazah ini sudah melalui beberapa tahapan. Nah, kemarin gelar perkara khusus itu adalah bagian dari untuk kredibilitas daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim. Dengan diundangnya pelapor, terlapor, dan kemudian pengawas eksternal, yaitu Kompolnas sebagai pengawas eksternal, dan juga ada Ombudsman serta dari DPR, itu artinya bahwa proses ini dilalui tidak ditutup-tutupi, tetapi semuanya terbuka, didengarkan oleh termasuk sebagai ahlinya termasuk dari UGM dan ahli itu adalah bagian dari
proses untuk membuat perkara ini kredibel seperti itu. Saya tahan di situ dulu, Bu Ida. Ketika Anda menjelaskan tadi bahwa semua pihak, baik terlapor maupun pelapor, semuanya hadir dan memberikan keterangan begitu ya, sehingga ini dinilai Kompolnas terbuka, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupin. Terkait dengan UGM, apakah UGM dalam gelar perkara khusus kemarin juga menyatakan bahwa selama ini yang menjadi tanda tanya publik adalah soal dosen pembimbing yang sebelum saat Pak Jokowi mengajukan skripsi itu ditandatanganin, beliau belum menjadi guru besar. Guru besar, kalau saya salah, guru besar itu dikukuhkannya tahun 86, Pak Ahmad Sumitro itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa titel ada doktorandes atau insinyur yang digunakan, Fakultas Kehutanan ketika tahun 80-an itu kan menggunakan titel insinyur begitu ya. Kemudian juga map ijazah misalnya yang harusnya horizontal, saya lulusan UGM, tapi ini tampak vertikal. Bagaimana menjawab pertanyaan publik seputar itu? Ya, kemarin juga sudah diungkapkan pada saat gelar perkara khusus itu, isu-isu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan itu sudah tersampaikan semuanya oleh pihak terlapor, dan para pihak yang pada saat itu hadir sudah menyampaikan menyampaikan argumentasinya. Dan menurut rekan-rekan Kompolnas yang hadir pada saat itu, bisa diterima argumentasi itu karena memang ada beberapa pernyataan-pernyataan yang tidak hanya seperti contoh umpamanya tulisan SU sama OE itu juga tidak hanya berlaku di tempatnya Pak Jokowi saja ijazahnya, tetapi ada beberapa ijazah juga yang ada SU tulisannya, dan menurut teman-teman yang ikut gelar bahwa itu bisa diterima sama Prof. Sumitro. Ahmad Sumitro ya, penulisan huruf itu bisa diterima sama beliaunya. Baik, termasuk ketidakpuasan jadi juga, Bu Ida. Ini semua sudah mendengarkan. Baik, termasuk bagaimana menjelaskan misalnya setelah kemarin gelar perkara khusus, kemudian pelapor menyampaikan bahwa dari hasil error level analysis misalnya yang digunakan fotonya itu tidak cocok, atau ada melalui face comparison itu foto Pak Jokowi bukan saat itu sehingga tidak ada kecocokan. Selain itu juga pas foto dan juga logo itu menunjukkan error melalui metode ILE yang digunakan oleh pelapor. Bagaimana menjawab itu? Ya, begini. Bareskrim itu membandingkan itu ijazah aslinya Pak Jokowi ada di Bareskrim dan dalam bentuk fisik ya, saya ulangi, dalam bentuk fisik. Fisiknya ada. Kemudian dari teman-teman dari UGM juga mendapatkan, atau Bareskrim mendapatkan beberapa pembanding juga, mungkin lebih dari 3 pembanding itu, dan semuanya berupa fisik. Baik. Semuanya fisik artinya fisik aslinya. Fisik asli itu. Aslinya. Baik, fisik asli itu bukan fisik yang sudah di-digitalize, kemudian di-print, bukan begitu ya Bu? Fisik asli adalah fisik yang diberikan ketika pemberian ijazah itu ketika wisuda kepada yang bersangkutan langsung. Yang jelas adalah itu adalah ijazah asli dalam bentuk fisik punyanya Pak Jokowi dan ijazah asli teman-temannya Pak Jokowi yang diambil dari UGM. Baik. Nah, proses pengambilan ijazah itu pun melalui prosedur yang sudah dilakukan oleh Bareskrim, misalnya ada berita acaranya, kemudian ada foto-fotonya, sehingga tidak asal ngambil kemudian diperiksa, enggak, semuanya melalui SOP yang sudah dibangun oleh Bareskrim ini. Baik, apakah SOP yang dibangun oleh Bareskrim itu juga menyebutkan bahwa